Insyaallah dari 9 pagi bisa pulang. Kemudian pada masa yang kecil ditunda karena ada acara itu misalnya. Tapi kalau ada dan ada nonton yang masjid yang lebih jadwalnya. Kemudian besok di Masjid Al-Hilal, kemudian sebelum kampung, kemudian Badisa di Sekolah SD, kemudian kembali ke Samarinda. Kurang tahu kemana jadwalnya. Terima kasih. Marilah kita datang dan cuma tausiah dan sampaikan kepada Habib Alwi saya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Alhamdulillah, yang kita hormati Bapak Haji Afan sebagai wasilah perantara untuk kita bisa bersilaturahmi kembali di Kota Bangun, dan yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Al-Jamal. Sekarang siapa Pak Haji? Haji Asbirani, ya mana Haji Asbirani? Nah, ini dia. Gak kelihatan dari tadi Pak Haji. Lawas gak kelihatan Pak Haji. Sehat lah Pak Haji lah? Alhamdulillah. Dan seluruh daripada jajaran pengurus Masjid Al-Jamal, insyaallah kita doakan siapapun yang menguruskan masjid kita, insyaallah kita panjangkan umur, sehat afiat, dan kita juga yang memakmurkan masjid juga, insyaallah segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah. Boleh minta sesuatu? Boleh yang belakang minta maju. Anak lebih senang ngedeket gitu. Kita dekat sini nah. Bebinian jangan, bebinian tetap di situ. Lakian aja ini. Ini kalau di zaman Nabi namanya halaqah. Halaqah itu artinya kayak cincin diputar. Kalau majelis ya gini. Kalau yang kayak tadi nggak tahu apa namanya. Mama jelas. Alhamdulillah. Jadi kata Pak Haji Afan tadi cerita sedikit tentang kisah kita beberapa hari ini, kisah yang tentang Badar, tentang takdir Allah Taala dengan schedule kita beda. Jadi
Hampir 10 hari kemarin saya punya anak sakit di Palembang. Sakit masuk rumah sakit. Sampai beberapa hari di rumah sakit, kalau keluarnya 8 hari di rumah sakit. Kan lagi musim nih sakit. Di mana-mana, Palembang juga lagi musim. Kena pancaroba ini, cuaca berubah, semua sakit. Demam, pilek, batuk. Biasa sebenarnya. Jadi 8 hari sampai masuk rumah sakit. Jadi sebelum 8 hari itu sudah beberapa hari anak saya sakit. Karena tahu takutnya semakin lama saya nggak bisa keluar juga. Jadwal-jadwal Isra dan Mi'raj saya batalkan semua. Biar orang bisa nyari gantinya. Biar nyari ganti. Karena takutnya kita masih di rumah sakit, kita nggak bisa keluar, nggak mungkin ninggalin anak. Kalau anak berharga ya, nggak tahu kalau istri tua yang sering bermamai, yang ribut-ribut, mungkin kali ya di rumah sakit udah tinggalin, jadi di rumah sakit tetap dakwah gitu. Ini enggak, ini anak ini berharga ya. Jadi dijaga itu tuh. Jadi jadwal kita selesaikan. Subhanallah, setelah 8 hari kita keluar dari rumah sakit, jadwal nggak ada ini, sudah dikosongin semua. Alhamdulillah anak kita sembuh. Pas di rumah Haji Apan telepon, Beb, Habib Alwi Syekh Bakar, nama sama. Dari lumayan terjadi, orangnya nggak bisa datang. Orangnya nggak bisa. Ini 2 hari lagi nih. Ya sudah, kata anak, nanti anak pikirkan dulu. Anak musyawarahkan dulu sama Kapolda yang di rumah. Tapi kalau Kapolda yang sekarang bintangnya 2, kalau di rumah itu bintangnya 7. Itu bisa lebih pusing lagi urusan sama Kapolda itu. Jadi musyawarah dulu sama Kapolda, keluar SK, surat izin keluar, ya sudah, alhamdulillah, barulah keluar sekarang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita punya schedule lain, Allah berkehendak lain. Apa yang kita rencanakan awal beda, yang terjadi beda. Menunjukkan yang seperti kita baca tadi di dalam surat Al-Buruj, fa'alul ma yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu hak veto, hak mutlak, enggak bisa diganggu gugat. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, siapapun enggak bisa menghalang. Senang enggak senang, pasti yang terjadi adalah sesuatu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian dulu di zaman Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Kita ini kan mazhab kita Imam Syafi'i di dalam ilmu fikih. Tapi di dalam ilmu akidah, kita ini mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abul Mansur Al-Maturidi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita nih semua nih, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada sifat 20 kita yakini. Nah itu akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari namanya. Jadi kita nih Al-Asy'ariyin, akidahnya yang kita yakini. Beliau ini dulunya muridnya Mu'tazilah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ketika beliau lagi belajar, guru beliau namanya Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai ini orang Mu'tazilah. Keyakinannya Mu'tazilah, bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi gurunya tadi bilang, wajib bagi Allah melakukan sesuatu yang terbaik, yang baik untuk hambanya. Wajib untuk Allah melakukan yang baik untuk hamba. Pertanyaannya, kata-kata ini betul atau enggak?
Hah? Kalau menurut kita bagus bahasa ini, tapi ini enggak betul sama sekali. Enggak betul sama sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang Allah kehendaki, bukan yang hamba kehendaki. Mau mereka senang ke, mau enggak peduli. Karena hak veto adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mendengar omongan dari gurunya tadi, enggak masuk sama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wahai guru, coba pian pikirkan. Kalau seandainya memang kata-kata itu betul, Allah wajib bagi Allah melakukan yang baik untuk hambanya. Kalau memang ada paksaan untuk Allah Subhanahu wa taala melakukan yang terbaik untuk hambanya, kalau seandainya ada 3 orang, 3 hamba, nanti di akhirat ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan iman. Yang kedua, ada anak kecil yang meninggal sebelum umur baligh. Yang ketiga, orang yang mati dalam keadaan kafir. Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan iman. Dia enggak bakal ngoceh lagi. Meninggal dalam keadaan enak, sudah masuk surga. Yang kedua, kecil yang meninggal dalam keadaan meninggal sebelum umur baligh. Kalau dia komen nanti, ya Allah, ngapa engkau matikan aku dalam keadaan kecil? Kalau aku besar, aku bisa ibadat, bisa menambah amalku. Mungkin bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau engkau besar, engkau bisa takut mati dalam keadaan kafir. Lebih baik mati dalam keadaan kecil. Enggak ada dosa. Nah, sekarang 2 ini masih bisa. Coba yang ketiga. Kalau memang wajib bagi hambanya, bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan yang terbaik bagi hambanya, sekarang golongan yang ketiga ini kayak apa? Orang yang mati dalam keadaan kafir. Pasti dia ngomong, ya Allah, kenapa engkau tidak matikan aku dalam keadaan kecil, sehingga aku enggak mati dalam keadaan kafir? Mau jawab apa coba? Nah, sekarang yang banyak orang kafir yang meninggal, kalau mereka komen sama Allah, ya Allah, kenapa enggak matikan saya dari kecil aja, biar saya enggak mati dalam keadaan kafir. Kalau memang wajib bagi Allah melakukan yang terbaik, pasti yang enggak ada orang kafir, orang masuk surga semua. Menunjukkan bahwasanya yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Karena apa? Kita ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hak veto. Jadi kita nih melakukan kepada sesuatu yang kita punya, ya terserah kita. Pian punya uang. Kalau pian mau buang ke, mau ini ke, ada orang yang komen, kenapa dibuang? Nggak boleh. Loh, uang saya. Nah, kita ini semua adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepunyaan mutlak. Kalau kita ini semua yang ada sama kita, kepunyaan kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepunyaan mutlak kita nih, cuman titip. Kita meninggal nggak ada yang kita bawa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak veto. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Karena itulah nggak ada yang wajib bagi Allah, nggak ada wajib. Kalau seandainya memang Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan dirinya, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melencengkan janji. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menepati janjinya. Janji Allah di dalam Al-Qur'an seandainya memasukkan orang-orang yang soleh ke dalam sorga, masukkan orang-orang yang tidak soleh di dalam neraka. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan 2 orang atau 3 orang,
masuk ke dalam surga, itu sudah Allah Subhanahu wa taala nepati janjinya untuk memasukkan innalladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu lebih dari 2 berarti kan? Orang yang banyak, lebih dari 2 masuk ke dalam surga, selebihnya ke neraka semua. Siapa yang bisa komen? Siapa yang bisa tuntut? Ada yang bisa? Nah, sebaliknya gitu. Janji Allah, orang yang maksiat, orang yang kafir masuk neraka, seandainya Allah masukkan 3 orang, selebihnya Allah masukkan ke surga, siapa yang bisa komen? Siapa yang bisa nuntut? Enggak ada. Hak veto itu punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang namanya pilihan mutlak, kekuasaan mutlak. Limanil mulkul yawm, limanil mulkul yawm. Nah, Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat ketika orang semua ngumpul di padang mahsyar, Allah sebutkan, kalau di dunia kan orang banyak ngaku saya yang berkuasa, saya yang gini, saya yang gitu. Tapi di akhirat Allah serukan limanil mulkul yawm. Siapa yang punya kuasa sekarang? Enggak ada. Enggak ada satupun. Lillahil wahidil qahar. Cuma punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun penguasa, siapapun raja, siapapun yang punya kekuasaan di dunia dulunya, mereka masih punya ngerasa, tapi kalau di akhirat tidak ada lagi sudah. Limanil mulkul yawm, lillahil wahidil qahar. Cuma punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah segala sesuatu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan minta secara paksa, enggak, minta untuk fadl, minta anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyenangkan hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita adalah secara anugerah saja. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ibadat dikasih pahala sama Allah bukan karena wajib, bukan, tapi karena fadl, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga sebab apa? Bukan sebab amal kita, tapi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami. Inilah yang namanya amalul qalb, amal hati, keyakinan di dalam hati. Ini ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal di dalam hati, keyakinan kita. Masyarul hadirin rahimakumullah. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menggambarkan ada sifat-sifat minimal seorang wali Allah. Minimal sifat wali min auliyaillah. Orang mau jadi wali ada punya sifat-sifat yang enggak sembarangan. Nabi mengabarkan wali paling rendah, paling receh. Wali paling rendah derajatnya itu punya sifat ada 3. Nabi sallallahu adalah la yadkhulunal jannah bi kasratis shalah wal siyam. Yang namanya abdal, wali abdal itu mereka tidak masuk surga sebab mereka banyak puasanya atau karena banyak beribadah. Walakin akan tetapi bisalamatis sudur. Yang pertama, yang kedua bisa khawatin nufus, yang ketiga warahmah bikulli muslim. Ini 3 sifat wali min auliyaillah. Derajat paling rendah seorang wali. Kalau punya 3 sifat ini, alhamdulillah kita. Yang pertama, salamatis sudur. Punya hati yang selamat, hati yang bersih, hati keyakinan yang mantap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat pertama bagi seorang wali. Dan keyakinan-keyakinan seperti tauhid itulah yang paling utama. Keyakinan tadi kita bahas tentang
tentang namanya iradah, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan harus kita yakini bahwasanya tidaklah sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah yakin kayak gini, orang sudah yakin tentang iradah, tentang keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apapun yang terjadi adalah kehendak Allah, maka hidupnya enggak bakal ngeluh. Enggak bakal ngeluh. Kenapa? Pasti yang terjadi ini adalah pilihan Allah. Dan kita mau senang enggak senang, sesuatu itu bakal terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Kita senang atau enggak senang. Misal kita kena penyakit, kita enggak senang, ngeluh gitu sakit, tetap sakit, tapi enggak dapat pahala. Lebih baik apa? Sakit kita tetap sakit sama, tapi kita senang, bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dengan penyakit tersebut, dapat pahala. Itu bedanya. Meyakini bahwa segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal nabluwannakum bi syai'im minal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti kami akan coba kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih semua nih bakal dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kena bala, ibtila, binaqsim wa bi syai'im minal ju', dari kelaparan. Dicoba pasti sama Allah. Setiap orang pernah ada yang enggak pernah merasa lapar di sini? Hah? Ada yang hidupnya ada makan terus, dari kecilnya pernah ngerasa enggak pernah kelaparan? Pasti ada. Wanaqsim, kemudian wanaqsim minal amwali wal anfus, kehilangan harta dan kehilangan jiwa. Kita pasti ngerasa, mungkin ada keluarga kita yang meninggal, orang tua kita misalnya. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar bagi orang-orang yang sabar. Jadi yang namanya bala, musibah itu bukan semuanya adalah azab, enggak. Terkadang musibah itu adalah mengangkat daripada derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengampunkan dosa kita. Kalau kita lihat siapa yang lebih berat musibahnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih besar bala yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari kecil di perut ibunya, abahnya sudah meninggal. Kita ada abah semua lah. Dari kecil ada semua. Alhamdulillah. 6 tahun ibunya meninggal. Dirawat sama lalu meninggal juga, dirawat sama paman. Dari kecil sudah diibtila, sudah dikasih bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat derajatnya. Ayah ibu enggak ada. Kita masih ada kan ayah ibu? Apa cukup sampai di situ? Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam anaknya semuanya adalah 7 anak beliau. 7 anak beliau. Beliau menguburkan 6 anaknya dengan tangannya. Meninggal di depan mata beliau, ada dari 7 anak beliau, 6 anak beliau dikuburkan di tangannya. Semuanya meninggal di zaman beliau hidup, kecuali Sayyidah Fatimah yang masih hidup. 6 dikuburkan semua dengan tangan beliau. Pernah kita nguburkan anak kita sendiri? Bagaimana rasanya? Ini 6 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam nguburkan. Nah, jadi kalau kita mau ngebahas masalah ibtila, masalah musibah, kita lihat dulu bagaimana musibah yang sudah dirasakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tahu yang namanya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan sama kita ini sangat banyak dan sangat banyak yang harus kita syukuri. Kalau dari segi harta,
Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naruh batu di perutnya untuk menahan lapar. Siapa ini? Siapa ini? Orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang megang pintu sorga. Kunci itu, kalau beliau Sallallahu Alaihi Wasallam nggak buka pintu sorga, nggak masuk pintu sorga, nggak pernah ada yang masuk pintu sorga. Kalau bukan beliau yang pertama kali masuk, nggak pernah diizinkan yang namanya malaikat Malik membuka siapapun kunci tersebut kecuali untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk. Tapi beliau naruh batu di perutnya. Kenapa? Lapar. Menunjukkan beliau enggak ngeluh. Enggak ngeluh. Kalau beliau tinggal minta, tinggal nada aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku ingin, seandainya ini yang namanya Jabal Uhud jadikan emas. Kalau beliau pengen. Jadi ada sebagian, ada guru-guru juga, ustadz juga yang ngebahas masalah Nabi itu adalah Nabi miskin. Jangan bahas pinter-pinter sedikit kalau punya bahasa, lidah itu begitu pinter. Nabi enggak miskin. Miskinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pilihan beliau. Pilihan. Kalau beliau pengen yang namanya gunung itu dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi SAW enggak mau. Jadi harus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau untuk syariat, kata-kata yang bagus harus kita pilih. Seperti kemarin, ya berapa hari yang lalu, adzan aja diibaratkan dengan sesuatu yang enggak bagus. Ini kan kalau dilihat dari tata bahasanya enggak bagus. Harusnya kalau orang yang punya akal, yang punya cerdasan, pilihlah bahasa yang bagus. Ini bahasa yang sangat berbahaya, yang mungkin bisa mengeluarkan dia dari Islam. Bahaya. Kenapa? Ngomongnya terlalu offset rasanya, berlebihan ngomongnya, karena memilih bahasa yang lebih bagus. Jadi makanya bahasa tadi Nabi SAW miskin lah, Nabi nggak miskin. Kalau Nabi pengen, beliau yang paling kaya di dunia ini. Tapi apa pilihan beliau? Sampai pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke rumah Nabi SAW, Nabi lagi tidur qailulah, tidur sebelum zuhur, itu sunnah. Tidur sebelum zuhur adalah sunnah. Qailulah namanya. Qailulah itu artinya sedikit tidur sebelum zuhur. Untuk apa? Untuk membantu bangun malam. Sama kayak sahur. Sahur itu ngebantu untuk puasa. Jadi siapa yang mau puasa ya sahur. Nah gitu juga siapa yang mau bangun malam dibantu dengan qailulah. Ini sholat malam enggak, tiduriyah siangnya. Ya, itu bukan sunnah berarti. Kalau itu siapa yang mau bangun malam ya dibantu dengan tidur siang. Niatnya untuk membantu bangun malam. Jadi dapat sunnah. Jadi ngelihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas bangun, melihat wajahnya bercak-bercak. Wajahnya ada bekas daripada pelepah korma. Karena beliau bantalnya itu kulit, dalamnya pelepah korma. Pernah kita tidur di atas pelepah sawit, tahu gak pian? Pernah kita tidur di atas pelepah sawit atau pelepah kelapa? Pernah gak? Gak pernah. Berarti gak pernah susah hidup kita ya. Ini Nabi SAW yang megang pintu surga, yang megang kunci. Tidur pakai pelepah korma sama kulit. Gimana rasanya ya? Sampai Sayyidina Umar nangis melihat keadaan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini gimana ya Rasulullah sampai wajahmu berbekas gitu? Aku melihat Raja Romawi, aku lihat Raja Persia,
Mereka hidup dalam kemewahan, tidur di kasur-kasur yang empuk. Engkau ini adalah pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Kayak apa pian tidur di atas pelepah kurma sampai wajah beret-beret semua kena bekas pelepah. Apa kata Nabi SAW? Nabi tersenyum mendengar bahasa Sayyidina Umar. Kata Nabi SAW, ya Umar, atardawna lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, engkau enggak rela, engkau enggak ridho mereka dapat dunia biar kita akhirat. Kalau masalah dunia, ambil. Mau apa yang enak-enak, ambil semuanya. Dunia, selagi itu duniawi, ambil. Walanal akhirah, tapi akhirat untuk kita. Karena apa yang namanya dunia sementara, 60, 70, nggak lama biasanya. Selebihnya kemana kita? Sana. Jabatan sebanyak apa, selama apa kita punya jabatan? Selebihnya apa? Balik kita. Harta yang banyak, tumpuk, sebanyak apa? Habis itu kita kembali apa kita bawa semuanya? Enggak. 60, 70 biasanya kita. Kemarin alhamdulillah ada saudara kita juga yang biasa di sini membantu dakwah kita, Bapak Haji Edi. Beliau sudah kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mungkin enggak sampai 60. Belum sampai ya? Belum. Kagetnya bahwa alhamdulillah beliau ini termasuk orang, lihat orang tahu ini orang baik. Selalu dalam kegiatan baik, hidupnya dalam kebaikan. Sekarang kemana? Pertanyaannya, sekarang kemana beliau? Istirahat sudah. Istirahat dengan apa yang beliau sudah usahakan selama ini. Tinggal istirahat sekarang, memanen daripada apa yang beliau tanam. Insyaallah Allah ampunkan beliau, insyaallah diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburannya insyaallah. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, itu yang pertama daripada sifat seorang wali adalah punya salamatus sudur, hati yang selamat. Enggak ada yang namanya wali min auliyaillah hidupnya iri sama orang, enggak ada. Enggak ada benci sama orang, enggak ada. Enggak ada sifat-sifat yang tercela, enggak ada. Daripada sifat hati. Karena yang namanya sifat hati adalah amalul qalb. Amal-amal hati ini lebih baik daripada amalul jawarih, daripada amal-amal badan. Lebih afdal dari salat, lebih afdal dari zakat dan yang lainnya. Karena yang namanya hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling afdal amal hati adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian sahabat radhiyallahu an, setelah beliau masuk Islam langsung ikut perang, ikut fisabilillah bersama Nabi SAW. Baru masuk Islam langsung ikut perang, gak sempat sholat, gak sempat zakat, gak sempat haji, ikut langsung perang fisabilillah, meninggal syahid. Langsung dikabarkan oleh Nabi dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya keimanan itu adalah kunci daripada amal, segala amal. Padahal nggak sempat ngapa-ngapain, baru masuk Islam langsung meninggal, langsung masuk surga. Nah, itu keimanan adalah kunci daripada segala sesuatu. Amalul qalb, amalnya hati ini yang paling penting. Masyarul hadirin hadirat rahimakumullah, itu yang pertama, salamatus sudur, hati yang selamat. Sampai pernah Nabi SAW ada sahabat lagi ngumpul sama Nabi. Akhirnya kata Nabi SAW, nanti sebentar lagi akan masuk kepada kalian ke masjid ini orang dari penghuni sorga.
Masuklah setelah itu sahabat satu orang, dia sholat. Sahabat ngeliatin semua, wow, ini orang masih hidup sudah dikabarkan sama Nabi SAW masuk surga. Ini hebat, luar biasa. Ini bukan ini ya, kalau kita mau ngejamin orang surga kayak nggak bisa kita, karena kita aja belum tentu masuk surga. Kalau Nabi SAW yang megang kuncinya, Nabi tahu. Jadi sahabat heran semua ngelihat sahabat yang satu ini. Orangnya biasa, dipandang orang biasa. Kemudian beberapa hari kemudian Nabi ngomong lagi ngumpul sama sahabat, nanti masuk kepada kita ada sahabat yang bakal masuk surga, sudah dijamin masuk surga. Masuk lagi sahabat itu lagi, sampai 3 kali kejadian seperti itu. Lalu Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, ngelihat orang ini, wah ini dia ini pasti punya keistimewaan mungkin dari ibadahnya, mungkin dari apanya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar cari cara biar nyari apa sih keistimewaan daripada sahabat ini. Dia pura-pura ngomong sama sahabat ini, wahai fulan, bolehkah aku nginep di rumah engkau beberapa hari? Karena di rumah aku lagi ada masalah. Jadi bareng nginep di tempat engkau, di rumah lagi ada masalah. Silahkan, kata. Nginep di rumah si sahabat. Ya sampai saja. Amalnya sebiasa sama kayak orang lain. 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari. Ketika 3 hari Abdullah bin Umar capek sudah melihatnya, nggak ketemu ini di mana keistimewaannya yang bisa ngejamin dia masuk, Nabi SAW ngejamin dia masuk surga. Akhirnya capek juga Abdullah bin Umar didatangi, wahai fulan, sebenarnya aku untuk keluar rumah ini. Memang kalau yang namanya masalah di rumah ada aja kan, ya nggak bohong Abdullah bin Umar, yang namanya rumah tangga pasti ada masalah. Tapi masalah yang mengeluarkan dia harus keluar rumah itu nggak ada. Dia bilang, aku pernah mendengar Nabi SAW, engkau ini dijamin masuk surga. Aku pengen tahu apa maziyah, apa keistimewaan yang engkau punya sampai Nabi SAW menjamin engkau masuk surga. Sahabat ini pun bingung. Ulun nikah ada keistimewaan, sholat ya biasa, sholat sunnah ya sama kayak yang lain, sholat nggak ada. Dipikir saya nggak punya yang di luar daripada ibadah ya sama, kata dia, kecuali saya sebelum tidur, katanya. Sebelum tidur itu saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur saya ucapkan dalam hati saya, ya Allah, setiap ada orang yang punya masalah sama saya daripada umat Islam, saya maafkan. Seharian ini saya punya masalah sama si fulan, orang itu ngatain saya, orang ini saya maafkan semua. Sehingga saya tidur dalam keadaan hati bersih, enggak ada benci sedikit pun sama umat Islam. Subhanallah, rupanya dari itulah kita membersihkan hati kita daripada ghil, daripada benci kepada umat Islam. Disitulah tempatnya adalah pahala yang luar biasa. Ini termasuk amalan hati yang luar biasa. Termasuk salamatus sudur, syarat orang jadi wali Allah Subhanahu wa taala, hatinya harus bersih. Itu yang pertama itu. Baru masih 2 lagi nih. Sudah terbit matahari? Belum ya? Sudah ngantuk kah? Wajah-wajah yang lesu sudah. Belum sarapan kah? Sama. Yang dikasih minum nah. Nanti wadahnya katanya. Masyarul hadirin hadirat rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, salamati sudur wa sakhawati nufus. Yang kedua adalah punya sifat dermawan, kedermawanan hati. Kadada yang namanya sejarah, yang namanya wali pelit. Ada bilang, oh itu wali itu pelit, tapi nggak ada sejarahnya. Nggak ada sejarahnya yang namanya wali pelit. Semuanya pasti baik.
Sampai diceritakan ada di zaman Habib Abu Bakar Al-Adni, mungkin kalau dari sekarang nih 500 tahunan lah, 500 tahunan dari belakang. Beliau ini orang yang kaya raya, orang yang kaya raya. Beliau tinggal di Aden, di kota di Yaman. Beliau terkenal orangnya dermawan. Jadi mau dites sama orang, ada orang datang. Sama beliau dipotongin kambing. Setiap hari dikasih hati kambing. Ya kalau sekarang ini banyak aja hati kambing karena ada es kan sekarang. Kalau dulu itu kalau sudah disembelih ya dimakan hari itu. Jadi orang itu datang setiap hari ada hati. Setiap hari ada hati kan. Dulu zaman jarang. Berarti kan dipotong kambing untuk satu orang itu. Setiap hari motong kambing untuk tamu tadi sampai 3 hari. Orang itu ngerasa ini orang dermawan ini, ngasih apa namanya, ngejamu tamu luar biasa. Kata Habib Abu Bakar Adni, saya ini enggak seperti adik saya. Kalau adik saya lebih dermawan dari saya. Namanya Ahmad, tinggalnya di Hadramut, di Tarim. Pikiran orang ini kan, ini aja ulun luar biasa di jamunya. Kayak apa Sidin bilang orang ini lebih dermawan dari ulun. Wah, kata dia, ayo kita pergi, langsung berangkat ke Tarim katanya, ke Hadramut. Dari Aden dia pergi ke Hadramut, ke Tarim. Dilihat nginap di rumahnya Habib Ahmad tadi. Hari pertama Habib Ahmad ngasih roti kering, roti kering kasih. Wah, pikiran dia kan kayak apa tadi Habib Abu Bakar Adni bilang adiknya lebih dermawan, tapi ngasihnya roti kering. Satu hari roti kering, besok hari roti kering lagi, sampai 3 hari roti kering. Bingung Sidin kan, Masya Allah katanya. Sampai dia terakhir ketika mau pulang, dia bilang, wahai Habib katanya, saya ini datang ke sini karena dari Habib Abu Bakar Adni bilang pian ini lebih baik, lebih dermawan. Kayak apa pian nih? Ngapa ngasih cuma roti kering? Kata Habib Ahmad, iya betul kata dia. Betul, kata-kata itu betul. Karena Habib Abu Bakar Adni dia motong kambing, dia punya banyak harta. Kambingnya banyak, hartanya banyak. Dan roti itu yang cuma punya saya itu. Yang punya saya itu saya kasih sama engkau. 3 hari itu untuk makanan saya sama keluarga hari ini, itu saya kasihin sama engkau. Jadi kira-kira yang mana lebih dermawan, Sidin apa ulun? Itu wali min auliyain, dermawan sampai punya dia kasihin. Itu bedanya ya, bedanya. Jadi takarannya bukannya banyak yang dikasih, tapi kadar yang dikasih itu ya berapa persen dari harta gitu. Itu lebih hebat lagi itu. Padahal ya semuanya wali min auliyaillah. Habib Abu Bakar Adni terkenal dia. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian sampai kalau kita lihat Nabi SAW masalah sakhawatun nufusnya, masalah kedermawanannya, jangan ditanya. Nabi SAW pernah ngasih satu orang 1 lembah kambing sama onta kambing sama ini, dikasih 1 orang aja. Pernah di perang Hunain. Di perang Hunain itu Nabi SAW dapatkan ghanimah atau rampasan perang itu banyak betul. Berapa lembah dari kambing, onta punya orang-orang Hunain, orang kafir. Diambil sama Nabi SAW jadi rampasan perang. Jadi ada satu orang ini termasuk mu'allafah qulubuhum. Dia membantu perang Nabi SAW, tapi dia masih ragu mau masuk Islam sama Nabi SAW. Kamu lihat kambing sama onta ini, lihat semuanya banyak. Ajabaka, engkau heran melihatnya? Iya heran. Kamu mau? Kata Nabi. Mau, ambil. Ya, benar kata. Kasih semua ini. Ya. Kalau kita ngelihat otul, ada 1 lembah itu, utuh semua. Mau ambil.
Enak gitu ngomong gitu. Karena kan zaman dulu jadi tunggangan onta itu. Kamu mau ambil, sampai dia heran, sampai dia lari-lari, keheranan dibawa semua sama dia. Apa? Aslimu ya gom, kata dia. Dia pulang ke kaumnya, ayo cepet-cepet kita masuk Islam semua. Karena Nabi Muhammad itu kalau udah ngasih kayak orang nggak takut fakir. Dibagiin satu orang, ada orang lagi orang kafir juga yang membantu, dikasih satu lembah lagi sampai habis. Sampai habis. Ada orang yang baru masuk Islam juga, Nabi kasih juga banyak juga. Sampai ada yang sahabat Ansor ngomong sesuatu yang nggak bagus. Jadi terlepas dari omongan beliau, terdengar sama Nabi SAW. Bagaimana Nabi katanya? Kita yang perang katanya, orang yang dikasih katanya. Kita mati-matian perang sama Nabi, tapi orang-orang yang dikasih ghanimahnya. Kedengar sama Nabi SAW, dipanggil sahabat itu. Atardo katanya. Apa kalian ridho? Apa kalian rela? Orang-orang pulang sama kambing, pulang sama onta, kalian pulang sama Rasulullah. Biar mereka pulang sama kambing, biar mereka pulang sama onta, kita pulang sama Rasulullah enggak ngambil sama sekali. Rasulullah bagikan semua. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya yang namanya duniawi itu bakal kita tinggalkan. Jangan pernah utamakan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini udah terakhir nih. Sudah terbit matahari kayaknya. Yang terakhir, sakhawatun nafs warahmah bikulli muslim, dan punya sifat rasa rahmat bagi setiap Islam. Orang Islam dimanapun dia, maka kita punya harus sifat rahmat. Apapun yang terjadi di umat Islam, kita merasa berat. Kita lihat Muslim di India sekarang sedang diganggu sama orang Hindu di sana. Kita bagaimana perasaan kita? Biarinlah mereka sama mereka, kita jangan kayak gitu. Harus punya rasa iba kepada setiap muslim. Minimal kalau kita nggak bisa bantu, minimal doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, farij 'alal muslimin. Ya Allah, cepat bukakan pintu keluasan bagi mereka. Orang di Palestina, di Rohingya, di Uyghur, seluruh daripada umat-umat Islam yang sedang tertindas, kita pun harus merasakannya. Minimal kita selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah cepat menolong mereka. Itu minimal. Itu namanya rahmah fi kulli muslim. Senang kalau ngelihat muslim lain senang, susah kalau ngelihat muslim lain susah. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Senang kalau ngelihat orang susah, susah kalau ngelihat orang senang. Ini bahaya, ini sifat kayak gitu. Gak bakal jadi wali kan. Jadi itu minimal 3 sifat. Kalau kita punya sifat tersebut, ini termasuk yang dikabarkan Nabi SAW, ini adalah sifat para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah kita semuanya dijadikan wali min auliyaillah. Insyaallah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit masalah isyraq. Isyraq ini jam berapa ini? Terbit jam berapa? Tulu. Ada tulisannya kah? 6.30 tulu. Nah, ini yang harus kita perhatikan, masalah salat isyraq. Kapan salat isyraq itu? Salat isyraq itu sekitar 16 menit dari tulu, dari terbitnya matahari. Malah kalau sekarang kita sholat, baru terbit matahari kita sholat, itu waktu diharamkannya sholat. Ada 5 waktu kan diharamkan sholat, termasuklah dari terbit matahari sampai naik matahari itu 1 tombak, kira-kira 16 menit dari terbit. Jadi kalau pian mau sholat isyraq kapan? Jangan sekarang, tapi tunggu kira-kira 15 menit atau 16 menit dari baru waktu isyraq dan waktu duha di situ. Kalau sekarang pian sholat
pian ngerasa taat padahal maksiat dosa, malah dosa. Sholat sholat ini ulun nih, masa dosa? Iya, sholat juga ada aturan. Kenapa? Karena di waktu ini Nabi SAW mengabarkan yang namanya setan lagi ada di ufuk timur. Dia lagi disembah sama kaumnya. Jadi ada yang penyembah matahari itu ada. Nggak tahu di Kota Bangun ya. Kota Bangun nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Kalau di Palembang sering ana lihat. Hampir setiap pagi mereka kalau sudah terbit matahari keluar dia bawa lidi, bawa dupa. Biasanya orang Cina biasanya sembah matahari, disujud-sujutin sama dia. Setiap pagi itu. Alhamdulillah di Kota Bangun pian nggak ngelihat itu. Anak juga pusing gitu, lihat itu. Setiap orang Cina keluar yang penyembah matahari. Setiap terbit matahari dia sembah matahari. Nah karena itulah Nabi SAW melarang kita sholat di waktu terbit matahari. Nah, kapan waktunya? Sekitar 16 menitan atau 15 menitan, itu satu tombak namanya. Satu tombak daripada terbit matahari baru masuk waktu isyraq. Itulah yang kalau orang yang dari subuh bertahan wirid atau baca Al-Quran atau belajar ilmu agama atau apapun hal-hal positif dari pahala, maka dapat pahala seperti haji dan umroh secara sempurna kalau orang yang melaksanakan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam sehat afiat. Insyaallah dipertemukan lagi kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimatikan kita semua dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa iqbal wa salah al ahwal wa lana fil dhunub isruhi wa syif qurub wa ibal matlub bi jahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah.